Pada slide PPT pertama ini kita akan membahas tentang apa itu interferon alfa 2B. Nah, interferon ini merupakan obat yang digunakan pada penyakit hepatitis B dan C, kemudian juga pada penyakit tumor, AIDS, dan juga sel kanker. Namun, interferon alfa 2B ini lebih terbatas pada penyakit AIDS. Lalu, interferon alfa 2B ini juga berikatan dengan reseptor membar spesifik pada permukaan sel. Kemudian setelah terikat, ia memulai serangkaian aktivitas intraseluler termasuk induksi enzim tertentu, penekanan proliferasi sel, peningkatan aktivitas fagositosis makrofag, pigmentasi sitotoksisitas limfosit untuk sel target, dan menghambat replikasi virus. Nah, kemudian obat interferon ini juga akan mempengaruhi sistem tubuh seperti menghambat proliferasi sel kanker atau tumor, kemudian juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, obat interferon alfa 2B ini mempunyai nama generik yaitu multiferon atau dikenal juga sebagai penginterferon alfa 2B. Kemudian untuk sediaan obat seperti yang ada di gambar, obat interferon ini tersedia dalam bentuk vial yang kemudian nanti disuntikan kepada tubuh pasien. Interferon alfa 2B masuk dalam golongan agen kemoterapi antiviral. Interferon dilepaskan host untuk berespon terhadap masuknya virus dan mencegah replikasi virus tertentu. Indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama, indikasi sebagai obat hepatitis B kronik dan hepatitis C kronik, mengatasi hairy cell leukemia. Obat ini juga bisa membantu pengobatan penyakit limfoma folikuler ataupun kanker kulit melanoma ganas. Yang kedua, kontraindikasi. Obat ini tidak disarankan pada klien yang mempunyai riwayat hipersensitivitas, hepatitis autoimun, penyakit liver yang belum dikompensasi, psikiatris parah, gangguan renal atau hepatitik yang parah. Adapun efek samping dari interferon alfa 2B yaitu hipotensi, mual dan muntah, hipertrigliseridemia, demam, kelainan gigi dan periodontal, hipotiroidisme atau hipertiroidisme, kejang dan juga penurunan berat badan. Farmakodinamik. Interferon alfa 2B mempengaruhi tubuh dengan tidak membunuh virus atau sel kanker secara langsung, namun bekerja dengan cara mempengaruhi sistem imun tubuh dengan menghambat kemampuan virus untuk berkembang biak atau memperbanyak diri, serta juga menghambat pertumbuhan sel kanker atau tumor. Interferon alfa 2B mempengaruhi sistem imun tubuh dengan cara meningkatkan aktivitas sistem kekebalan dan pertahanan tubuh kita. Interferon alfa 2B akan memberitahu sistem kekebalan tubuh tentang keberadaan virus dan sel kanker agar dapat memicu kekebalan tubuh kita untuk melawan penjajah tersebut. Farmakokinetik. Sistem imun tubuh kita ketika diberitahukan oleh obat interferon alfa 2B untuk memicu kekebalan tubuh, maka sistem imun tubuh kita pun akan bereaksi atau berespon terhadap pemberitahuan tersebut agar meningkatkan sistem kekebalan dan pertahanan tubuh untuk melawan virus dan juga sel kanker yang akan menyerang tubuh kita. Lalu bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap obat interferon alfa 2B? Yang pertama ada absorpsi. Nah, setelah obat interferon alfa 2B injeksi atau subkutan, maka absorpsi obat mulai mencapai 80% dan puncak kadar plasma terjadi setelah 4-8 jam dan kembali ke semula setelah
18-36 jam. Kemudian setelah pemberian melalui intravena, maka puncak konsentrasi tercapai dalam 30 menit. Lalu setelah 4-8 jam sehabis infus, obat interferon alfa 2B tidak terdeteksi dalam plasma karena mengalami clearance renal yang cepat. Yang kedua ada ekskresi. Setelah terapi obat interferon alfa 2B dihentikan, maka obat akan dieliminasi dari tubuh dalam waktu 18-36 jam. Selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian. Pada penyakit kondiloma acuminata, dosis yang diberikan adalah sebanyak 1 juta international unit ke dalam setiap lesi dengan frekuensi pemberiannya adalah 3 kali setiap harinya selama 3 minggu. Pada penyakit sarkoma Kaposi terkait AIDS, dosis yang diberikan adalah sebanyak 30 juta international unit per meter persegi dengan frekuensi pemberian 3 kali seminggu melalui injeksi subkutan atau intramuskular. Pada penyakit multiple myeloma, dosis yang diberikan adalah sebanyak 3 juta international unit per meter persegi dengan frekuensi pemberian 3 kali setiap harinya. Lalu, pada penyakit leukemia sel berbulu, dosis yang diberikan adalah sebanyak 2 juta international unit per meter persegi melalui injeksi subkutan atau intramuskular dengan frekuensi pemberian adalah 3 kali setiap harinya hingga 6 bulan. Lalu, pada penyakit tumor karsinoid, dosis yang diberikan adalah 5 juta international unit dengan frekuensi pemberiannya adalah 3 kali setiap harinya. Lalu, pada penyakit limfoma folikular, dosis yang diberikan adalah 5 juta international unit dengan frekuensi pemberian sebanyak 3 kali setiap harinya selama 18 bulan. Pemberian obat tersebut ditujukan kepada orang dewasa dengan indikasi dan rute pemberian yang dapat bervariasi antar negara atau produk individu. Selanjutnya adalah penyakit leukemia myeloid kronis. Pada penyakit ini, dosis yang diberikan kepada orang dewasa adalah sebanyak 4-5 juta international unit per meter persegi setiap harinya. Pada penyakit melanoma maligna, diberikan secara induksi sebanyak 20 juta international unit per meter persegi melalui infus intravena dengan waktu pemberian lebih dari 20 menit selama 5 hari berturut-turut dalam seminggu selama 4 minggu, atau untuk pemeliharaan sebanyak 10 juta international unit per meter persegi melalui injeksi subkutan dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari selama 48 minggu. Dosis tersebut diberikan kepada orang dewasa. Selanjutnya, pada penyakit hepatitis B kronis. Pada orang dewasa, dosis yang diberikan adalah sebanyak 5-10 juta international unit melalui injeksi subkutan dengan frekuensi pemberian 3 kali seminggu selama 4-6 bulan atau dengan dosis 30-35 juta international unit setiap minggu melalui injeksi subkutan atau intramuskular untuk jangka waktu 16 minggu. Lalu pada anak-anak diberikan dosis sebanyak 3 juta international unit per meter persegi melalui injeksi subkutan dengan frekuensi pemberian 3 kali seminggu selama minggu pertama. Lalu kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta international unit per meter persegi dengan frekuensi pemberian 3 kali seminggu diberikan secara subkutan. Selanjutnya pada penyakit hepatitis C kronis. Nah, pada orang dewasa diberikan dosis sebanyak 3 juta international unit melalui injeksi subkutan atau intramuskular dengan pemberian 3 kali setiap harinya selama 6-12 bulan. Itu jika diberikan bersamaan dengan rifapirin. Lalu, untuk anak-anak, dosis yang diberikan adalah sebanyak 3 juta international unit per meter persegi melalui
injeksi subkutan dengan frekuensi pemberian 3 kali setiap harinya selama 1 tahun untuk genotip 1 atau selama 24 minggu untuk genotip 2 dan untuk genotip 3 dengan kombinasi obat rifabirin. Selanjutnya, nursing consideration atau pertimbangan keperawatan. Yang pertama, obat ini harus digunakan secara teratur agar efektif. Tetap gunakan obat ini walaupun merasa sudah lebih baik. Kedua, pasien jangan menggandakan dosis obat dalam keadaan apapun. Ketiga, obat ini tidak disarankan untuk digunakan jika pernah mengalami reaksi alergi terhadap obat ini atau bahan-bahannya. Keempat, bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung berat, penyakit ginjal, penyakit hati, atau riwayat penyakit mental, mungkin tidak cocok untuk menggunakan obat ini. Kelima, disarankan untuk tidak mengemudi setelah menggunakan obat ini karena obat ini dapat menyebabkan kelelahan dan tiba-tiba tertidur. Keenam, obat ini jangan digunakan bila pasien sedang mengonsumsi obat-obatan seperti telbifudin, obat untuk infeksi hepatitis B jangka panjang, obat lain untuk kanker misalnya sitarabin, obat untuk infeksi HIV misalnya sidofudin, dan obat asma misalnya teofilin. Dan yang ketujuh, hindari alkohol jika menggunakan obat ini. Selanjutnya, indeks keamanan kehamilan. Indeks keamanan pada ibu hamil, obat ini termasuk dalam kategori C atau X bila dikombinasikan dengan ribavirin. Untuk itu, yang perlu diperhatikan apabila ada seorang wanita yang sedang mengandung mendapat terapi obat ini, maka ia harus segera memberitahukan kepada dokter karena akan membahayakan kepada janin dan juga wanita tersebut yang sedang mengandung. Jadi, efek samping yang akan ditimbulkan adalah cacat janin serta anemia. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah ibu yang sedang menyusui tidak dianjurkan minum obat ini karena akan diekskresikan oleh ASI. Special precaution atau pencegahan khusus. Ini diberikan pada pasien dengan riwayat kondisi psikiatris berat dewasa saat ini, gangguan aritmia sebelumnya atau saat ini, kondisi medis yang melemahkan, misalnya riwayat penyakit paru dan diabetes mellitus yang rentan terhadap ketoasidosis, gangguan koagulasi, misalnya seperti tromboflebitus dan emboli paru, mielosupresi yang sudah ada sebelumnya, penyakit tiroid atau gangguan mata seperti psoriasis atau sarkoidosis, predisposisi gangguan autoimun, koinfeksi HCV atau HIV, koinfeksi HCB atau HBV, gangguan zat seperti alkohol dan ganja, anak-anak, kehamilan, dan menyusui. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 30 dengan topik interferon alfa 2B. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok